Infinix Hot 10 di harganya ngasih fitur yang lumayan menarik dan bisa jadi lebih baik dibanding Redmi 9. So ya, langsung aja kita review Infinix Hot 10. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Infinix Hot 10. Yap, gue reviewnya ini emang udah rada telat banget, but ya, langsung aja kita ke reviewnya. Yang pertama mari kita bahas dulu si harga dan speknya seperti biasa. Untuk harga sendiri kalian bisa beli di harga 1,7 juta untuk yang RAM-nya 4GB dengan internal storage sebesar 64GB yang udah support dual SIM plus microSD secara bersamaan. Terus juga untuk speknya sendiri dia punya chipset yang lumayan bagus pakai Helio G70 dan fabrikasi sebesar 12 nanometer, layar 6,8 inci, HD IPS LCD display dan PPI sebesar 264, storage-nya pakai kecepatan eMMC 5.1 dan juga punya baterai sebesar 5200 mAh yang bisa charging sampai 10 watt. Dan untuk si desain dan display-nya sendiri, ini tuh bodi belakang dan frame-nya full terbuat dari plastik. Tapi menurut gue untuk si kekokohannya sendiri ini masih kerasa cukup kokoh. Dan untuk si size-nya sendiri, ini emang HP 6,8 inci itu lebih kerasa tinggi daripada lebar. Jadi memang kalau misal pemakaian sarung tangan itu emang rada susah untuk navigasi bagian layar atas terutama. Dan untuk si LED notifikasi, ini tuh ada LED notifikasi, dia itu posisinya di atas kiri warna putih. Kalau misalkan ada notifikasi atau lagi ngecas, dia bakal nyala. Dan untuk si fingerprint-nya ini posisinya di belakang. Untuk penempatan ini gue suka banget karena dia itu cukup dalam, jadi bisa gampang banget ngerasa si fingerprint-nya. Untuk speed-nya sendiri ini lumayan cepat banget. Malahan gue bisa bilang ini sangat cepat untuk harganya, hampir instan. Dan juga yang pastinya sangat akurat. Ya gue bisa bilang untuk HP harga 1 juta ini one of the fastest fingerprint. Dan untuk si Face ID ini juga nggak kalah cepatnya. Tapi gue rekomend kalian mending pakai fingerprint aja karena lebih aman. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini menurut gue untuk layar 720p udah sangat bagus banget. Di harga 1 jutaan ya terutama. Right off the bat, kalau misalnya kalian nyalain layar ini, yang langsung kelihatan tuh yaitu dari si warnanya mencolok banget. Sangat vibrant tapi nggak terlalu vibrant juga. Pas banget menurut gue. Yang pastinya ngebuat nonton konten kerasa lebih enak. Walaupun memang dia itu nggak setajam layar Full HD yang pastinya. Cuma sayangnya ini si full brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi pemakaian di bawah sinar matahari memang sedikit sulit dilihat daripada HP yang harganya mirip kayak Redmi 9. Tapi nggak beda banget kok. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini gue sendiri nggak ngerasain touch delay sama sekali saat gue tes buat ngetik keyboard atau scroll aplikasi dengan cepat. Overall memang HP Infinix tuh dulu gue sempat review Infinix Hot 9 juga, itu tuh nggak ada masalah. Jadi memang HP Infinix hampir semua nggak punya masalah di responsivitas layar atau touch delay. So ya, very nice. Dan selanjutnya mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yang ini tuh sebenarnya kualitasnya udah cukup bagus. Gue coba tes pakai headphone Legend Cos Porta Pro. Itu bisa ngangkat dengan gampang sampai volume 75% juga itu udah sangat keras. Jadi gak ada masalah untuk ngangkat headphone yang butuh ohm yang besar. Terus kualitasnya juga ini cukup oke sebenarnya, dia punya vokal yang bagus dan soundset yang bagus juga. Cuma yang gue rasa tuh dari si bass-nya, yang kadang-kadang suka overwhelming, jadi suka bleber ke mid sama ke treble. Itu nggak tahu mungkin gara-gara si DTS option-nya. Kalau bisa dimatiin mungkin jadi hilang. Tapi pas gue tes ke Cos Porta Pro, itu kerasanya kayak terlalu banyak bass-nya. Tapi selain itu ini udah enak banget kok. Dan untuk si speakernya, ini pastinya mono, posisinya di bawah kanan. Untuk kualitas sendiri ini menurut gue udah cukup bagus. Tapi memang nggak sebagus Xiaomi Redmi 9 yang pastinya. Ya tapi itu emang wajar sih, karena emang dari dulu tuh Xiaomi kalau ngebuat speaker menurut gue di harga yang murah dia bisa bagus banget. Tapi bukan berarti Infinix Hot 10 jelek kok. Masih cukup bagus. Cuma yang gue rasa tuh dia itu lebih ke treble atau lebih ke bright suara, jadi kadang-kadang suka sedikit mencolok suara vokalnya. Tapi ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya. Check it out guys.
Next, mari kita bahas si kamera quality-nya. Yang pertama kita bahas kamera belakangnya, dia itu pakai setup quad kamera. Yang kamera utamanya punya megapiksel sebesar 16 megapiksel, kamera keduanya itu yang berperan sebagai makro kamera sebesar 2 megapiksel, dan depth sensor kamera 2 megapiksel juga, dan yang terakhir menurut gue yang lumayan menarik yaitu si low light sensor yang punya resolusi QVGA. Untuk kamera depannya sendiri dia punya megapiksel sebesar 8 megapiksel yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas band kameranya sendiri, ini menurut gue sudah sangat bagus banget. Dan yang pastinya bisa bersaing dengan HP yang harganya mirip kayak Xiaomi Redmi 9. Overall, gambar kelihatan vibrant, berkat si AI mode-nya. Tapi kalian bisa matiin kok si AI mode-nya kalau ingin dapat warna yang lebih natural, detail yang cukup sharp, dan juga punya dynamic range yang cukup bagus di harganya. Dan untuk si foto low light-nya sendiri, ini dimana kamera low light sensornya bekerja dengan baik. Walaupun memang foto low light-nya tuh nggak sebagus HP yang harganya 4-5 jutaan, tapi untuk HP harga 1 juta bisa dapat low light sebagus ini menurut gue udah lumayan impresif. Ini menurut gue salah satu fitur unggul atau fitur utama dari si Infinix Hot 10, yaitu dari si low light-nya. Kalau misalnya kalian butuh atau sering ngambil foto pada malam hari. Dan yang terakhir itu si selfie-nya, ini gue bisa bilang untuk selfie-nya biasa aja atau to be expected untuk harga 1 jutaan. Overall gambar masih kelihatan cukup bagus dengan warnanya vibrant, walaupun kadang-kadang suka susah fokus, tapi selain itu masih cukup oke. Untuk videonya sendiri, kalau misalnya kita ke video, di sini gue lumayan surprise karena dikirain gue tuh hanya bisa nge-record sampai 1080p aja biasanya di harga segini, tapi ternyata dia bisa nge-record sampai 2K atau 1440p di FPS 30 yang pastinya, dan juga stabilisasinya mati. Jadi ya, untuk sampelnya gue bakal coba tes di resolusi tersebut. Jadi ya, ini dia sampel videonya. Check it out, guys. Oke guys, jadi video recording pakai resolusi 2K. Ini jarang banget ada 2K di HP 1,7 jutaan atau 1440p. Jadi kita tes dynamic range-nya. Oke. Stabilisasinya. Dan juga audionya kalian bisa taruh di komen bawah gimana kualitasnya. Overall shot. Dan kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Dan untuk si gaming performance-nya, dia itu pakai MediaTek Helio G70 yang punya fabrikasi sebesar 12 nanometer. Dan untuk gaming performance-nya sendiri, ini gue tes buat main game yang sekarang ini lagi ngetrend banget dan yang pastinya phone killer, yaitu Genshin Impact. Dan surprisingly, ini gue bisa mainin di Infinix Hot 10 loh. Sebenarnya bisa playable asalkan semua settingannya diturunin ke low setting. Dan walaupun memang bisa kita lihat di b-roll, gameplaynya nggak smooth banget karena kadang suka stuttering, tapi menurut gue karena ini tuh game PvE bukan PvP, jadi masih cukup playable. Terus yang gue lumayan surprise juga, ini tuh si kepanasannya HP-nya nggak terlalu panas walaupun main game seberat itu. Mungkin berkat chipsetnya yang efisien kali ya, jadi nggak cepet panas. Dan untuk main game rhythm game kayak Bandori atau Love Live, ini sebenarnya kerasa responsif banget untuk layarnya. Tapi gue ngerasa ada audio bug, nggak tahu kenapa. Jadi si note-nya tuh kadang-kadang kalau misalnya kita klik, suara note-nya tuh kadang-kadang keras, kadang-kadang kecil. Itu bisa jadi dari si DTS audio settingnya. Jadi mungkin kalau misal dimatiin, itu si audionya bakal hilang. Tapi overall untuk si responsivitas layarnya sendiri, ini udah sangat responsif kok. So ya, overall untuk main game, ini menurut gue untuk harganya udah cukup bagus. 1112 sama Redmi 9. Dan untuk si UI experience-nya, dia itu pakai XOS, atau OS-nya bawaan si Infinix Hot 10, Dolphin 7.0 yang pastinya udah berbasis di Android 10. Dan untuk si UI-nya sendiri, ini sebenarnya first impresi gue coba, gue kurang suka karena itu UI-nya nggak tahu kenapa. Ini coba opini gue, tapi UI-nya tuh kerasa kayak terlalu overskin aja. Gue kurang suka, gue lebih suka yang stock. Tapi pas gue coba pakai UI-nya, ini ternyata UI-nya kerasa sangat smooth dan responsif banget. Malahan gue bisa bilang ini kerasa sedikit lebih responsif daripada MIUI yang gak tau kenapa. Mungkin dari launching aplikasinya atau dari animasi yang lebih simple dan smooth. Tapi ya, untuk pemakaian sehari-hari, ini kayak buka sosmed, multitasking, atau main game, untuk harga 1 juta ini kerasa cepet dan snappy banget. Udah sangat enak. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat, yang pastinya karena ini HP 1 jutaan dan HP entry level, masih di wideband L3. Yang artinya kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa sampai resolusi 1080p atau 540p aja. Yang menurut gue itu wajar banget.
Ini juga layarnya nggak terlalu gede, resolusinya jadi nggak terlalu big deal menurut gue. Last but not least, mari kita bahas si battery life-nya. Ini menurut gue salah satu selling point dari si Hot 10 juga. Ini tuh punya baterai yang jumbo banget, 5200 mAh, yang bisa charging sampai 10 watt. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, ini memang nggak usah diragukan lagi. Baterai besar ditambah chipset yang efisien, Infinix Hot 10 bisa bertahan sampai 2 hari penuh, malahan sampai 3 hari kalau kalian jarang pakai HP-nya. Dengan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton YouTube. Untuk screen on time sendiri bisa kita lihat di sini, gue bisa tahan sampai 3 hari dengan screen on time pretty much 15 jam. Sangat impresif menurut gue. Dan untuk si charging speed-nya sendiri, gue ngecas pakai charger bawaannya pastinya. Dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 47 menit. Ya wajar lah baterai sebesar ini ngecasnya selama itu. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Infinix Hot 10 bisa jadi pilihan alternatif yang lebih bagus dibanding Redmi 9. Kenapa? Karena di harga 1 jutaan, Infinix Hot 10 punya layar yang lebih besar, yang pastinya enak buat nonton entertainment, baterai yang jumbo, dedicated night mode yang gue suka banget, dan sangat impresif di harganya. Sebenarnya kalau misal disuruh pilih antara Redmi 9 atau Hot 10, gue sih lebih milih Infinix Hot 10. Gak tau kenapa tuh dari si desain sama OS-nya kerasa lebih polish aja. So ya, overall gue rekomen banget Infinix Hot 10 yang pastinya buat kalian yang lagi nyari HP 1 jutaan yang punya fitur rich banget. Look no further, mending ke langsung ke Infinix Hot 10. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari video yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.